Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Faqala al-mu'allif wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi Syekh Ali Muhammad Ali As-Sabuni. Al-hukm tsani, hukum yang kedua, ma huwa hukmu qiraatul basmalah fi shalah. Apa hukum membaca bismillah dalam salat? Ikhtalafal fuqaha fi qiraatil basmalah fi shalah ala aqwalin adidah. Berbeda pendapat para ahli fikih pada hukum membaca basmalah dalam solat. Itu ada beberapa kaul, ada beberapa pendapat. Fadhahaba Malik rahimahullah ila man qira'atiha fi salatil maktubah jahran kanat aw sirran la fi istiftah Quran wala fi ghairiha min as-suwari wa jaza qira'atuha fi nafilah. Pendapat mazhab Maliki, pendapat Imam Malik rahimahullah, beliau melarang membaca basmalah di dalam sholat wajib secara nyaring ataupun secara sir. Tidak nyaring, tidak di awal pembukaan sholat, pembukaan Quran, tidak di pembukaan membaca Al-Fatihah, pemulai tidak. Artinya sebelum membaca Fatihah tidak diperintahkan, bahkan beliau melarang. Wala fi ghairiha minas suwari, tidak juga di awal-awal surah yang lain. Wa ajaza qira'atuha fin nafilah, dan mazhab Maliki, Imam Malik, membolehkan untuk membacanya itu basmalah di salat sunnah. Wa dhaba Abu Hanifah rahimahullah ila annal musalliya yaqra'uha sirran ma'al Fatihah fi kulli rak'atin min raka'atis shalah wa in qara'aha ma'a kulli suratin hasan. Mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah berpendapat orang-orang yang salat membaca Al-Fatihah, membaca bismillah, dia harus membaca atau sunat membaca bismillah itu dengan sir, tidak nyaring, pada tiap-tiap rakaat daripada rakaat-rakaat salat. Dan jika dia baca beserta awal-awal membaca surah juga, itu lebih bagus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, itu Hanafi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayatnya begitu. Qala Syafi'i rahimahullah, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat yaqra'uhal musalli wujuban. Mazhab kita baca basmalah wajib fil jahri jahran wa fi sirri sirran. Pada salat yang jahar, yang nyaring bacanya nyaring juga, pada salat yang sir bacanya juga sir. Qala Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu yaqra'uha sirran wa la yusanna al-jahra biha. Membaca basmalah itu sir, bismillahirrahmanirrahim. Tidak sunat nyaring dengan membaca bismillah. Wa sababul khilaf huwa ikhtilafuhum bi bismillahirrahmanirrahim hal hiya ayatun minal Fatihah min awwali kulli suratin am la. Waqad taqaddama al-kalam ala dzalika fil hukm al-awwal. Sebab perbedaan pendapat mereka ini adalah perbedaan pendapat mereka pada hukum bismillah. Apakah itu bismillah ayat, satu ayat dari Fatihah, ataukah dari itu perbedaan tuh gara-gara beda pendapat tentang Al-Fatihah, dan sudah kita bahas kemarin. Wa syai'un akhar wal khilaf ar salaf fi hadhil bab. Dan sesuatu yang lain yaitu ikhtilaf wa ikhtilafu ara'as salaf, berbeda pendapatnya para salafus saleh. Salaf itu adalah zaman Nabi, yaitu sahabat, zaman sahabat itu tabi'in, zaman tabi'in, tabi'in. Jadi yang namanya salaf itu adalah sahabat, tabi'in, tabi'in. Dan itu sekitar tahun 300 Hijriah sampainya. Jadi perbedaan pendapat para ulama salaf, para salaf kita
fi hadzal bab pada ini bab. Qala Ibnu Jauzi fi Zadul Masir, Ibnu Jauzi berkata dalam kitab Zadul Masir, qad ikhtalafa ulama halil basmalah min al-Fatihah am la. Fihi an Ahmad riwayatani. Fa amma man qala innaha min al-Fatihah fa innaha yujibu qira'atuha fi shalah idza qala bi wujubil Fatihah. Wa amma man lam yaraha min al-Fatihah fa innahu yaqulu qira'atuha fi shalah sunnatun ma'ada Malikan rahimahullah fa innahu la yustahabbu qira'atuha fi shalah. Sama pendapat, sama dengan keterangan di atas. Hanya Imam Malik saja yang tidak mensunatkan. Jadi ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat karena perbedaan pendapat tentang Al-Fatihah, tentang basmalah. Apakah Al-Fatihah termasuk dari Al-Fatihah ataukah basmalah tidak termasuk dari Al-Fatihah. Tadi sudah kita bahas. Waqtalafu fil jari biha fis shalah fima yajharu bihi. Anaqlu jama'atun an Ahmad. Wanukila jama'atun, dinakal satu kelompok dari Imam Ahmad, annahu la yusannu al-jahru biha wa huwa qaulu Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Ibnu Mas'ud wa madhhab Tsauri wa Malik wa Abi Hanifah. Dinakal dari ulama mazhab Ahmad bin Hanbal, menakal oleh para sebagian ulama dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa tidak sunat nyaring dengan basmalah. Itu adalah pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik dan Abi Hanifah. Jadi menurut Imam Ahmad, Imam Malik juga ada satu kaulnya yang membolehkan bahkan sunat membaca Al-Fatihah, cuma jangan nyaring. Baca Al-Fatihah boleh, baca basmalah tapi jangan nyaring. Wa dhahaba Syafi'i ila anna al-jahra biha, dengan basmalah masnunun, sunat. Wajib bacanya tapi jaharnya sunat. Bahwa marwiyun an Muawiyah wa Atha wa Tawus. Itu diriwayatkan dari Muawiyah, Atha dan Tawus. Tawus itu muridnya Abdullah bin Abbas, berguru kepada 70 para sahabat Nabi. Orang yang pertama meriwayatkan tentang 3 hari, 7 hari, 41 hari, 40 hari orang meninggal, itu Taus. Orang yang meriwayatkan, pertama orang yang meriwayatkan bahwa Abdullah bin Abbas selalu melaksanakan 3 hari, 7 hari, bahkan sampai ada sebagian orang yang keluarga mereka dari hari pertama sampai hari ke-7 gitu. Bahkan itu riwayat Taus itu. Al-hukmu tsalis, hal tajibu qiraatul Fatihah fi shalah. Hukum yang ketiga, apakah wajib membaca Al-Fatihah dalam salat? Ikhtalafal fuqaha fi hukmi qiraati Fatihatul Kitab fi hukmi qiraati Fatihatul Kitab fi shalah ala mazhabain. Dua pendapat, dua mazhab, dua macam pendapat para ulama pada hukum membaca Al-Fatihah. Yang al-awwal mazhabul jumhur, Malik, Syafi'i wa Ahmad, mazhab kebanyakan para ulama, yaitu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbali, anna qira'at al-Fatihah syaratun li sihhatis shalah, faman tarakaha ma'al qudrati 'alaiha lam tasihhu salatahu. Lam tasih salatahu. Itu Al-Fatihah membacanya wajib menurut Malik, Syafi'i, Ahmad. Syarat bagi sahnya salat itu mesti untuk sahnya salat. Barang siapa meninggalkan baca Fatihah serta dia kuasa untuk membacanya, maka tidak sah salatnya. Mazhab Tsauri wa Abi Hanifah, mazhab Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Hanifah, anna salata tujzi'u biduni Fatihatul Kitab. Salat itu cukup saja tanpa membaca Fatihah kitab. Ma'al isa'ah tapi berdosa. Ma'al isa'ah tapi beserta dosa gitu, beserta dosa. Salatnya sah tapi berdosa. Wala tubtilu salatuhu, tidak batal salatnya. Kalau kita kan batal.
Kalau Tsauri dan Abu Hanifah tidak batal tapi berdosa. Balil wajib, balil wajibu mutlaqul qiraah. Yang wajib itu adalah semata-mata membaca. Qiraah membaca Quran. Jadi ayat apapun boleh. Wa qillatu wa aqalluhu, bermula yang paling sedikitnya membaca Quran dalam solat itu menurut mazhab Tsauri dan Abi Hanifah salasu ayatin, 3 ayat kesarin yang pendek, au ayatun tawilah, atau 1 ayat yang panjang, ayatul kursi misalnya. Jadi mazhab Hanafi boleh Allahu Akbar, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, boleh itu. Mana baca tetap sah solatnya, tapi berdosa. Kalau sudah baca ayat Al-Quran walaupun bukan Al-Fatihah, tidak batal dan tidak berdosa. Itu mazhab Abu Hanifah. Adilatul jumhur, pendapat para jumhur ulama yang mewajibkan baca Al-Fatihah. Ini bukan hukum baca basmalah, baca Al-Fatihah, beda lagi kan? Awalan, haditsu Ubadah ibn Samit, wa qauluhu alaihi salatu wassalam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca dengan Al-Fatihah. Saniyan, hadits Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil kitab fa hiya qidajun. Qidajun itu bi kasr kha an-naqsi, an-naqsu. Qidaj itu artinya an-naqsu, kurang, cacat. Wahia khidajun, wahia khidajun itu Nabi, wahia ghairu tamam, tidak sempurna. 3 kali Nabi menyebut khidaj, cacat, tidak sempurna itu Nabi. Mandek baca Al-Fatihah. Salisan, hadits Abi Sa'id Al-Khudri, umirna an naqra'a bi Fatihatil kitab wa ma tayassar. Kami diperintah untuk membaca Al-Fatihah dan ayat-ayat yang mudah kami baca. Ayat-ayat yang mudah. Qalu hadhil athar kulliha. Ini asar semuanya tadullu ala wujubi. Ini asar itu artinya ini keterangan-keterangan semuanya tadullu ala wujubi qiraatil Fatihah fis shalah, menunjukkan wajibnya membaca Al-Fatihah pada salat. Itu pendapat mereka qalu. Fa inna qauluhu sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab yadullu ala nafyis shihhah, menunjukkan atas tidak sahnya. Karena Nabi sudah bersabda tidak ada salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Wakadzalika hadits Abi Hurairah fi khidajin, pada yang cacat tadi. Qala alaihi salam, Nabi bersabda salasan 3 kali bahkan, yadullu ala naqsi al-wal fasad, menunjukkan atas kurang dan rusak. Wajib an takuna qiraatul Fatihah syaratan li sihhatis shalah, maka pastilah bahwa adalah membaca Al-Fatihah itu syarat sahnya salat. Kalau kita rukun menyebutnya mazhab kita. Adilatul Hanafiyah. Nah, dalilnya mazhab Hanafi. Kita tidak bisa menyalahkan kenapa Hanafi begitu, ada dalilnya juga. Nah, istadalla Tsauri wa fuqahaul Hanafiyah, berdalil Imam Sufyan Ats-Tsauri dan ulama-ulama fikih mazhab Hanafi ala sihhatis shalah bi ghairi qiraatil Fatihah, sah salat tanpa membaca surah Al-Fatihah, bi adillatin dengan beberapa dalil minal kitab wa sunnah, dari Al-Qur'an dan juga dari hadis. Ammal kitabu wa qauluhu ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an, qalu fa hadhihi yadullu ala anna al-wajib ay yaqra'a ayu syai'in tayassara minal Qur'an. Di Al-Qur'an tu faqra'u ma tayassara minal Qur'an artinya apa? Faqra'u, bacalah ma tayassara, apa yang mudah, minal Quran, dari Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa yang wajib itu membaca apapun yang mudah dari Quran. Li'anal ayah waradat bil qiraah fis shalah, karena ini ayat datang menerangkan pada membaca di dalam salat. Bidalili qaulihi ta'ala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail lail,
Ila qaulihi faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ini rangkaian ayat dari inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsal lail sampai kepada ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Itu kan tentang masalah salat kan. Sungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya engkau menegakkan atau beribadah lebih sedikit daripada 2/3 malam. Sampai kepada firman Allah, bacalah ayat-ayat Quran yang mudah bagimu. Walam takhtaliful ummah walam takhtalifil ummah ala walam takhtalifil ummah anna dzalika fi sya'ni shalah fil lail. Tidak berbeda pendapat umat Islam pada yang demikian itu dalam salat tahajud di malam hari atau salat qiyamul lail. Wa dzalika umumun indana. Nah, menurut kami, kata orang-orang Hanafi, itu umum fi salatil lail wa ghairiha minan nawafil wal faraid li umumil lafzi. Menurut kami itu umum di salat malam, bukan salat malam, di salat sunat, bahkan di salat fardu karena lafaz Al-Qur'annya umum. Kalau di mazhab kita wajib baca Al-Fatihah tetap. Tapi mazhab-mazhab yang lain dan sebagian daripada pendapat ulama mazhab kita juga, tapi bukan yang mu'tamad, salat malam itu tidak apa-apa tidak baca Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tidak apa-apa ya. Itu menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i, tapi itu pendapatnya syadz atau dhaif. Dan pendapat-pendapat ulama-ulama mazhab lain seperti Maliki, seperti Hambali, boleh. Kalau kita tetap baca Fatihah lalu baca ayat apapun. Nah, kalau mazhab Hanafi beda. Salat wajib boleh baca ayat apapun walaupun bukan Al-Fatihah. Wa amma sunnah, adapun dari dalil hadis, ama rawiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjid fa shalla thumma jaa wa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi salam wa qala irji' wasalli fa innaka lam tusalli wa salla thumma jaa fa amaru thumma jaa fa amarahu birruju' hatta fa'ala dhalika thalath marrat faqala walladhi ba'athaka bil haqqi ma ahsanu ghairu. Qala alaihi salatu wassalam idza qumta ila shalah asbighil wudu' thumma istaqbal al qiblah fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma sujud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan thumma sujud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa' hatta tastawi qa'iman thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Adapun dalil hadis riwayat Abu Hurairah bahwa beliau cerita ada seseorang laki-laki masuk ke masjid. Lalu dia salat. Lalu dia datang kepada Nabi. Dia mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi jawab, "Waalaikumsalam." Lalu Nabi kata padanya, ulangi solatmu, sesungguhnya engkau belum solat. Lalu dia solat lagi, datang lagi, Nabi perintah, ulangi lagi solatmu, engkau belum solat. Solat lagi, datang ke Nabi, kata Nabi, ulangi lagi sampai 3 kali itu kejadian. Lalu dia berkata, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, ma'usinu ghairuh, adakah yang lebih baik? Aku tidak bisa lebih baik daripada selain ini. Gitu. Qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita bersabda, jika engkau berdiri untuk salat, pertama sempurnakan wudu sempurna. Itu apa kata Nabi? Mustaqbilul kiblah, lalu hadap kiblat. Takbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, lalu bacalah
yang mudah bagimu dari Quran. Nah ini dalilnya nih. Jadi tidak ada suruh baca Fatihah. Mana Quran yang kapal bilah gitu. Sumarkah hatta tatma'inna raka'an, lalu engkau ruku sampai tumakninah ruku. Lalu engkau angkat sampai engkau benar-benar lurus berdiri. Lalu sujud sampai engkau tenang dalam sujud. Lalu engkau angkat lagi sehingga engkau tenang, benar-benar tenang dalam duduk. Lalu engkau sujud lagi sampai engkau tenang, sujud lagi yang kedua. Lalu engkau angkat lagi sehingga engkau pun berdiri lurus gitu. Kemudian kerjakanlah pada yang demikian itu di setiap salatmu gitu. Qalu hadits Abu Hurairah fi ta'limir rajuli salatahu yadullu ala takhyiri iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Maka hadis Abu Hurairah pada Nabi yang mengajarkan seseorang untuk sholat, dalam sholat itu menunjukkan atas takhir, pemilihan, diberikan pilihan. Silakan baca yang mudah engkau baca daripada Quran. Yaqawi ma dhahabna ilaihi, itulah yang memperkuat pendapat kami padanya. Wa ma dallat alaihi al-ayah al-karimah min jawazi qiraati ayyi syai'in minal Quran, dan yang ditunjukkan juga dalam ayat yang mulia yaitu Al-Quran, pada bolehnya membaca surah apapun, ayat apapun daripada Al-Quran. Wa amma hadis Ubadah bin Samit, adapun hadis Ubadah bin Samit, faqad amaluhu ala nafyil kamal, yang la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, itu tadi kan tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca dengan Al-Fatihah. Itu kami tanggungkan, kami kasih kemungkinan, hamaluhu kami tanggungkan, kami masukkan ala nafyil kamal, maksudnya tidak sempurna begitu, menafikan kesempurnaan. La ala nafyil haqiqah, bukan atas menafikan hakikat. Wa ma'nahu indahum, maknanya di sisi mereka para mazhab Hanafi, la salata kamilatan, tidak ada salat yang sempurna, liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, dengan bagi orang yang tidak membaca dengan Al-Fatihah. Walidzalika qalu tasihhu shalah ma'al karahah, sah salat tapi makruh. Wa qalu hadzal hadits yushbihu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ini mirip dengan sabda Nabi, la salata li jaril masjid illa fil masjid, tidak ada salat bagi jiran masjid kecuali di masjid. Artinya sah salatnya tapi kurang sempurna, begitu saja. Wa amma hadits Abi Hurairah fa hiya khidajun ila akhirih, yang itu cacat, itu kata Nabi 3 kali ngomong itu cacat. Faqalu fihi ma yadullu lana li anna al-hidaj an-naqisah. Justru ini dalil kami bahwa yang Nabi sebutkan khidaj. Khidaj itu artinya naqisah, kurang sempurna. Wa hadza yadullu ala jawaziha ma nuqsan. Inilah justru menunjukkan boleh membaca selain Fatihah tapi tidak sempurna atau kurang. Di annaha law lam takun jaizah lama utrika ala ismun nuqsan, karena jikalau tidak lam takun jaizatan, bukanlah ini boleh, niscaya Nabi tidak akan pakai kalimat nuqsan, kurang. Nabi katakan kalimat tidak sah misalnya langsung, bukan khidaj, bukan cacat, bukan kurang, tapi tidak sah gitu kan. Itu kata mereka, ini masuk akal kan? Li'anna isbatuha naqisatun, li'anna isbataha naqisatan yanfi butlaniha, karena menetapkannya Nabi sebagai kurang itu menafikan batal, artinya menafikan pendapat batal. Justru tidak batal. إذ لا يجوز الوصف بالنقصان لشيء الباطل الذي لم يثبت منه شيء, karena tidak boleh mensifatkan dengan kurang bagi sesuatu yang batal, yang tidak pasti darinya sesuatu, yang tidak dapat apapun. Kalau tidak dapat apapun bukan kurang, itu memang benar-benar tidak dapat, batal namanya. Jadi tidak boleh mensifatkan kurang itu dengan batal. Batal dengan kurang itu tidak sama.
Kalau batalnya sama sekali tidak dapat. Kalau nuksonnya kurang saja. Gitu kan. Hadhihi hiya khalasatu adillatil fariqain. Inilah dia ringkasan dalil dua kelompok ini. Saridnaha laka bijaz, kami terangkan, kami sadurkan, kami apa? Kami bahasa kitanya apa? Saridnaha, kami haturkan atau kami terangkan begitu kepada engkau dengan ijaz, dengan ringkas. Wa anta idza anta nazar, jika engkau ini mendalami pemikiran, ra'aita anna ma dhahaba ilaihil jumhur aqwa dalilan wa aqwa qilan. Niscaya engkau akan berpendapat ma dhahaba ilaihil jumhur, pendapat para jumhur ulama lebih kuat dalil dan lebih tegak dalam berbicara, artinya wa aqwa muqilan, lebih kuat juga dalil gitu. Fa inna muwazabatihi alaihi salatu wassalam ala qiraatiha, karena Nabi selalu membaca Al-Fatihah fil faridah wa nafli, pada salat fardu dan salat sunat. Wa muwazabatu ashabil kiram alaiha, dan muwazabah selalunya tidak pernah luputnya para sahabat yang mulia atas membaca Al-Fatihah, dalilun ala annahu la tujzi'us shalah biduniha. Itu dalil bahwa tidak sah salat kecuali dengan tanpa Al-Fatihah. Tanpa Al-Fatihah. Maka adada dzalikal ahadits as-sarihah, sungguh sudah adada memperkuat yang demikian itu hadis-hadis as-sarihah, hadis-hadis yang jelas, as-sahihah yang sahih, wan Nabi alaihi salatu wasalam muhimmatuhu at-tawdih wal bayan, dan Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam muhimmahnya, tujuannya adalah taudih wal bayan, menampakkan dan menjelaskan. Lima ajmala min ma'anil Quran, bagi sesuatu yang sangat indah daripada makna Al-Quran. Wa yakfi hujjatan li faridatiha wa wujubiha qauluhu wa fi'luhu alaihi salam. Dan cukuplah sebagai dalil fardunya dan wajibnya membaca Al-Fatihah, sabda Nabi dan perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa mimma yu'ayyidu ra'al jumhur, yang memperkuat pendapat jumhur ulama Malik, Syafi'i, Ahmad, ma rawahu Muslim an Abi Qatadah annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina yaqra'u fi zuhri wal 'asri fi rak'ataini awwalayaini bi Fatihatil Kitab wa surataini wa yusmi'na al-ayah ahyanan. Kadang-kadang kami dengar ayatnya, kadang-kadang, artinya kadang Nabi agak-agak nyaring sedikit lalu terdengar sebagian. Wa kan yutawilu fi rak'atil ula min az-zuhri yuqassiru tsaniya wa kadzalika fi subhi. Dan Nabi memanjangkan di rakaat pertama di salat zuhur dan memendekkan di rakaat yang kedua. Demikian juga di salat subuh. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, yaqra'u fi rak'ataini al-akhiraini bi Fatihil Kitab, dan Nabi membaca di rakaat yang akhir Fatihah saja, tidak ayatnya. Qala At-Tabari, berkata Imam At-Tabari, yaqra'u bi ummil Qur'an fi kulli rak'atin fa in lam yaqra' biha lam yujzihi, tidak mencukupi, illa mislaha minal Qur'an adada ayatiha wa hurufiha. Tidak, kalau orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam salatnya, kata Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, tidak cukup, tidak sah salatnya kecuali dia ganti dengan ayat-ayat lain di Al-Qur'an yang juga 7 ayat yang jumlah hurufnya kurang lebih dengan Al-Fatihah, bahkan lebih boleh, kurang jangan. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, was sahih min hadhil aqwal qaul Syafi'i wa Ahmad wa Malik. Jadi menurut Imam Qurtubi yang sahih pendapat Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad dan Imam Malik. Fil qaulil akhar, pada perkataan yang lain. Wa annal Fatihah muta'ayyinatun fi kulli rak'atin. Sesungguhnya Fatihah itu dalam pendapat mereka bertiga itu tertentu
di setiap rakaat, jangan ganti yang lain. Likulli ahadin 'alal umum, bagi setiap orang atas umum. Liqaulihi alaihi salatu wasalam, karena sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Wa qad ruwiya an Umar bin Al-Khattab, wa Abdullah bin Abbas, wa Abi Hurairah, wa Ubay bin Ka'b, wa Abi Ayyub Al-Ansari, wa Ubadah bin Samit, wa Abi Sa'id Al-Khudri. Ini beberapa sahabat nih. Annahum qalu, bahwasanya mereka semua berpendapat, la salata illa bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Fa haula'is sahaba al-qudwah, mereka itu sahabat-sahabat ikutan. Wa fihimul uswah, pada mereka lah teladan. Kulluhum yujibuna al-Fatihah fi kulli raka'atin, setiap mereka mewajibkan Al-Fatihah pada setiap rakaat. Qala Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, innahu alaihi salatu wassalam wazaba, kata Imam Ar-Razi, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam wazaba, mengekali, tula umrihi, sepanjang umurnya, ala qiraatil Fatihah fi shalah, atas membaca surah Al-Fatihah dalam salat. Fa wajaba ayyajiba alaina, maka wajiblah, bahwa wajib atas kita, zalika, juga yang demikian, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Apa tadi? Wattabi'uhu, ikutilah Nabi agar kalian tahtadun, tercerahkan di jalan hidayah, agar kalian mendapatkan hidayah. Wa yal ajab, alangkah herannya, alangkah anehnya, min Abi Hanifah, artinya heran beliau dengan pendapat mazhab Hanifah, fa innahu tamassaka fi wujubin, yang mereka menahan dari wajib mashun nasiyah. Ini apa nama tuh? Mashun nasiyah bi khabarin wahidin. Mereka menahan, tidak mau berpendapat wajib itu dengan khabar satu orang saja, dengan hadis wahid, hadis ahad. Wa dzalika ma rawahu al-Mughirah ibnu Syu'bah. Itu hadis riwayat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ata Subatah qaumin, bahwasanya dia, Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia datang kepada tempat kaum. Subatah itu di bawah, artinya adalah kunasah, gereja, kanais, gereja orang. Fabala, dia kencing, wa tawadda, dan berwudu, wa masaha ala nasiyatihi wa khufihi, dan Nabi menyapu di ubun-ubunnya dan di khufnya. Jadi tidak tidak melepaskan pecinya dan juga sepatunya. Wa fi annahu alaihi salatu wasalam masaha ala nasiyah, dan masaha itu menyapu atas ubun-ubun. Padanya itu hadis bahwasanya Nabi alaihi salam menyapu atas ubun-ubun. Fa ja'ala dzalikal qadar min al-masih syartan li sihhatis salah. Lalu Abu Hanifah menjadikan itu ketentuan atas menyapu ubun-ubun itu syarat sah salat. Jadi kalau kita Syafi'i kan dimanapun boleh kita sapu. Kalau Hanafi hanya boleh di ubun-ubun, karena hadis ahad, Nabi itu menyapu di ubun-ubun, maka kita wajib di ubun-ubun juga. Wa huna nuqila ahadul ilmi naqlan mutawatiran, dan di sini menukil orang-orang alim, ahlul ilmi, akan nukilan mutawatiran, yang mutawatir, yang terkenal, semua sudah tahu, semua yang sudah masyhur, annahu alaihi salam wazaba tula umrihi ala qiraati Fatihah. Nabi alaihi salam mengekali sepanjang umurnya atas membaca surah Al-Fatihah. Summa qala inna sihhatas shalah ghairu maqufatin 'alaiha. Lalu berkata orang-orang mazhab Hanafi,
bahwa sah salat tidak tertentu atas baca Fatihah. Wa hadza minal ajaib, inilah termasuk daripada keajaiban. Artinya begini, untuk hukum menyapu ubun-ubun, Hanafi dengan satu hadis menghukumkan harus begitu. Ternyata yang untuk urusan masalah Fatihah banyak hadis dan sudah mutawatir. Kenapa mereka tidak menghukumkan seperti hukum para ulama-ulama mazhab lain yang mewajibkan membaca Al-Fatihah? Nah, itu aneh kata beliau. Nah, lalu yang kita bahas nih yang terjadi zaman sekarang, kebanyakan Al-Fatihah ada orang-orang yang tidak paham lalu mereka membaca Al-Fatihah itu dengan bacaan dalam hati. Allahu Akbar. Dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi dia ngurut-ngurut. Sahkah demikian? Kalau kita lihat teks hadisnya itu qara'a. Qara'a dalam bahasa Arab artinya membaca, ngomong. Qara'a itu bil lisan, dengan lidah. Jadi kalau minimal kata para ulama yang namanya Qur'an itu meruwet. Itu minimal Qur'an. Kalau dalam hati bukan Qur'an bahasa Arabnya. Nah, kalau mazhab kita Syafi'i wajib baca sampai terdengar diri sendiri. Karena Nabi itu selalu terdengar, bahkan beberapa riwayat hadis bacaan Nabi terdengar oleh makmum di belakang kadang-kadang. Sehingga para makmum tahu apa yang dibaca Nabi. Cobalah, di mana sahabat tahu Nabi subhana rabbil azim wa bihamdi? Mana dengar? Benar? Jadi kadang-kadang terdengar, cuman orang-orang terdekat yang salat di belakang, yang misalnya Allahu Akbar salat zuhur, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil, itu terdengar sampai tinggi beres. Nganggu orang. Kita yang mencoba kawan mana kawan was-was. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan was-was. Bismillah. Dengar suara kita bismi. Baru bismillah, Allahu Akbar ruku. Kalau salam mana terpiling kita. Kacau kan ya. Nah itu pertama was-was tadi. Jadi bacanya harus terdengar oleh telinga. Itu kita. Hukum rabi, hukum yang keempat, hal yukra'ul makmum khalfal imam. Apakah makmum perlu membaca Fatihah sementara imam sudah baca begitu? Di belakang imam. Ittafaqal ulama ala annal ma'mum idza adrakal imam raki'an fa innahu yuhmalu anhul qiraah. Sepakat para ulama atas bahwa makmum jika dia mendapatkan imam satu rakaat, walaupun dia tidak mendapatkan imam baca Fatihah, tapi dapat rukuknya, fa innahu yuhmalu anhul qiraah, maka dia bacaannya sudah ditanggung oleh imam. Kita masbuk di rukuk, dapat rukuk, tapi tertinggal baca Al-Fatihah. Di mana Fatihah kita ditanggung oleh imam. Sepakat. Lijma'ihim ala suqutil qiraah anhu bi ruku'il imam. Karena sepakatnya mereka atas jatuhnya kewajiban membaca ketika imam sudah rukuk. Wa amma idza adrakahu qa'iman, adapun jika dia mendapatkan imam masih berdiri, fa hal yaqra'u khalfahu am takfi qiraatul imam, apakah dia membaca di belakang imam juga, baca Fatihah juga, atau cukup baginya sudah bacaan imam? Tidak usah baca lagi. Apa kan baca Fatihah? Imam lah baca Fatihah. Jadi ini baca lagi. Ikhtalafal ulama fi dzalika al aqwalin. Berbeda pendapat para ulama pada yang demikian itu atas beberapa pendapat. Al-awwal madhhabu Syafi'i wa Ahmad ila wujubi qiraatil Fatihah khalfal imam sawa'un kanatus shalah sirriyatan am jahriyatan. Mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad wajib membaca Fatihah. Syafi'i dan Ahmad, Hambali dan Syafi'i wajib membaca Fatihah di belakang imam sekali, sama hukumnya salat itu salat sir ataupun salat jahar. Salat jahar ini salat apa? Maghrib dan Isya dan subuh. Kalau salat sir, zuhur dan asar. Kan sir dia kedengar imam baca Fatihah kan? Jadi mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad sama seperti kita wajib baca Fatihah juga di belakang imam. Wa dhahaba Malik ila anna as-shalah idza kanat sirriyatan qira'a khalfal imam. Pendapat mazhab Malik, jika salat sirri, salat zuhur, salat asar
dia tetap membaca di belakang imam. Wala yaqra fil jahriyah, dan wala yaqra'u fil jahriyah, dia tidak membaca di salat jahar. Jadi di maghrib, isya dan subuh imam sudah baca dengan nyaring, maka makmum tidak perlu lagi membaca. Itu mazhab Maliki. Wa dhaba Abu Hanifah ila annahu la yaqra'u khalfal imam la fis sirriyah wala fil jahriyah. Mazhab Abu Hanifah kalau lah berjamaah enggak usah baca lagi. Nak salat sir, nak salat jahar. Istadalla Syafi'iyah wal Hanabilah, berdalil mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali bil hadis al mutaqaddam, dengan hadis yang sudah terdahulu, wa hiya qauluhu sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Fa innal lafza amun yushmalul imam wal ma'mum. Karena lafaznya umum, terkandung itu imam ka makmum ka sama. Jadi sama-sama wajib. Sawaun kanat shalah sirriyah jahriyah, nak itu salat sirri ataupun salat jahri sama. Aman lam yaqra bi Fatihatil Kitab lam tasihhu salatahu. Lam tasihhu salatahu. Barang siapa yang tidak membaca dengan Fatihah, maka tidak sah salatnya. Itu mazhab Syafi'i. Wastadalla al-Imam Malik ala qira'atil Fatihah idza kanat as-salah sirriyatan bil hadits al-madhkur wa mana'a min al-qira'ah khalfal imam idza kanat as-salah jahriyatan liqaulihi ta'ala wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi mazhab Malik sama dalil yang dengan Syafi'i dan Ahmad. Cuman kenapa ketika jahar imam sudah baca nyaring kita tidak baca Fatihah? Karena dalilnya Al-Qur'an, yang artinya adalah jika dibaca Al-Qur'an kepada kalian, dengarkanlah Qur'an tersebut, diamlah kalian agar kalian dapat rahmat. Imam baca Qur'an, jadi kita diam mendengarkan bacaan imam. Dalilnya di Al-Qur'an. Itu mazhab Maliki. Waqad naqala al-Qurtubi an al-Imam Malik annahu la yaqra'u fil jahriyah bi syai'in min al-Qur'an khalfal imam. Wa amma fi sirriyah fa yaqra'u bi Fatihatil Kitab fa inna tarku qira'atiha faqad asa'a wa la syai'a alaihi. Menukil Imam Qurtubi dari Imam Malik, beliau tidak membaca Al-Fatihah di salat jahriyah jika berjamaah, dengan sedikit pun dari Quran, jika beliau di belakang imam berjamaah. Adapun pada salat sirriyah zuhur dan asar, itu beliau membaca Fatihah. Jika kata beliau meninggalkan membaca Al-Fatihah, dia sudah berbuat buruk, tapi tidak apa-apa. Artinya tidak batal, cuman buruk, artinya makruh begitu. Tidak apa-apa tapi makruh. Wa ammal Imam Abu Hanifah faqad mana'a minal qiraah. Jadi yang Imam Qurtubi itu meriwayatkan berbeda dengan yang diketahui secara umum. Adapun Imam Abu Hanifah faqad mana'a min qiraati khalfal imam mutlaqan amalan bil ayatil karimah